Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan saya Kathleen Lee dan ini merupakan tugas UTS Litigasi Pidana kelas B Pak Heri. Untuk presentasi kali ini, saya akan mengangkat tema korelasi antara alat bukti dan perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Ada dua bab yang diambil, pertama sistem peradilan pidana, yang kedua adalah alat bukti dan hak korban tersangka. Apa itu sistem peradilan pidana? Sistem peradilan pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemindanaan seorang pelaku. Pengertian sistem peradilan pidana menurut ahli, menurut Marjokono Reksodiputro, beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan SPP merupakan suatu upaya untuk penanggulangan. Tujuan sistem peradilan pidana yang pertama membuat orang menjadi lebih baik melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapainya tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ada 4 komponen sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga pengadilan, yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Ada juga beberapa asas-asas dalam sistem peradilan pidana, seperti asas legalitas, asas kekayaan atau kegunaan, asas prioritas, asas proporsionalitas, asas subsidiar, asas kesamaan di depan hukum. Asas legalitas adalah sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada landasan hukum tertulis. Artinya, suatu perkara hanya dapat ditanggani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Asas kelayakan atau kegunaan, sistem peradilan pidana harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam beroperasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Asas prioritas, sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesak. Sistem peradilan pidana harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, korban, penerapan hukum, haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Sistem peradilan pidana, asas subsidiar, merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana lain yang dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebaiknya dihindari. Equality before the law. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang yang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan atau di hadapan hukum. Nah, persamaan di muka hukum artinya setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Persamaan di hadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern dan merupakan salah satu sendi dari doktrin rule of law yang menyebar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia juga mengadopsi asas ini sudah sejak zaman BW atau KUH Perdata dan juga KUH Dagang pada 30 April 1847. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana. Tersangka menurut pasal 1 ayat 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, di mana salah satu tindakannya seorang tersangka harus dilakukan dengan proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum.
Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya dalam penyidikan perkara pidana. Pada tahap interogasi, sering juga terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindakan pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka. Namun, cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hak tersangka adalah hak yang dimiliki oleh seseorang tersangka yang telah diatur dalam undang-undang sejak dimulainya pemeriksaan dalam proses penyidikan. Perlindungan hukum terhadap tersangka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka untuk mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum. Pembuktian salah satu atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, Wiryono Projokoro berpendapat bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka yang harus diperhatikan serta harus dilindungi, dan jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas atau penegak hukum. Alat bukti menurut Profesor Andi Hamzah, seorang pakar ilmu pidana di Indonesia, mendefinisikan bahwa alat bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana, dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Ayat 1, disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hak-hak tersangka yang secara umum telah jelas diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan seperti dalam ketentuan dalam Pasal 50 KUHP yang berisi tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. B. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti. Seseorang tersangka berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut, di mana diatur juga dalam Pasal 51 KUHP yang berisikan 1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. C. Hak memberikan keterangan secara bebas.
diatur dalam pasal 52 KUHP. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. D. Hak untuk mendapatkan juru bahasa. Diatur dalam pasal 53 KUHP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. E. Hak mendapat bantuan penasehat hukum. Hak atas bantuan hukum diatur dalam pasal 54 KUHP yang berisi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pembuktian di dalam sebuah hukum pidana merupakan suatu yang sangat penting dan utama. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Terdapat juga perbedaan pembuktian di dalam perkara pidana yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hal ini disebabkan karena pembuktian perkara pidana adalah tujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Nah, hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran material, maka peristiwanya itu harus terbukti. Alat-alat bukti merupakan alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ini. Sebagai kesimpulan, kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan. Kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku atau offender-oriented. Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam sistem peradilan pidana dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana maupun pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi para pelaku. Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakikatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna. Berikut juga saya masukkan sumber-sumber. Yang pertama ada dari Sistem Peradilan Pidana, pengertian tujuan, asas, dan komponen dari UMSU Fakultas Hukum. Yang kedua ada perkembangan sistem peradilan di Indonesia, merupakan buku dari Dr. Joko Sriwidodo SHMH MKN.
Yang ketiga ada alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan artikel dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Janto kelas 2. Selanjutnya juga ada perlindungan saksi dan korban, merupakan artikel dari tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terima kasih karena telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.